Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat, hidayah, dan inayah di pagi yang mulia, insya Allah penuh berkah, insya Allah juga penuh dengan segala hal yang Allah turunkan kepada kita semua. Kita masih bisa memiliki kehidupan yang baik, bisa menghirup udara segar yang baik, dan juga tentunya nikmat yang tiada tara, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan dan hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita kepada Rasul, kita termasuk hamba yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita mengikuti kajian tentang kaidah-kaidah Quran fil hayati wan nafsi, dalam kehidupan dan jiwa, di mana pada kaidah ini sudah memasuki di kaidah yang ke-29 dari 50 kaidah yang akan kita bahas, yang termaktub atau yang dikutip ya dari ayat-ayat Al-Quran. Temanya adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kepadanya kecukupan. Kaidah ini tentunya sangat penting dalam kehidupan kita, dalam mengarungi dan menjalani tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan, makhluk yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sekalipun kita diperintah untuk bergantung dan juga senantiasa mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan segala urusan kepada Allah, sementara juga kita diperintah untuk berusaha melaksanakan atau melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka meraih baik yang sifatnya duniawi, ya, kebahagiaan duniawi, rezeki, atau juga cita-cita yang kita senantiasa untuk mendapatkannya, dan juga yang akan menjadi selamanya kita alami adalah kebahagiaan ukhrawi, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat yang menjadi kaidah kita pada hari ini termaktub dalam surat At-Tolak, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kepadanya kecukupan.
akan memberikan kepadanya perlindungan, akan memberikan kepadanya pertolongan. Apa saja akan diberikan oleh Allah bagi siapa yang bertawakal. Nah, kalimat ini ada 4 yang mungkin bisa kita ambil untuk dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam potong ayatnya waman. Waman ini artinya siapa saja. Siapa saja berarti tidak terbatas. Siapa saja berarti tidak ada ketentuan-ketentuan yang harus menjadi orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Man itu kan, siapa saja man ini. Mau yang laki, mau yang perempuan, mau yang ahli dalam ilmu tertentu ataupun yang umum yang tidak memiliki atau yang tidak mempunyai ilmu secara khusus. Mau yang berakal ataupun juga yang tidak berilmu gitu maksudnya yang berilmu ataupun yang tidak berilmu. Semuanya bisa. Semuanya bisa untuk melakukan sesuatu yang nanti akan kita dalami bersama. Jadi waman artinya siapa saja. Siapa saja dari kita yang mau melakukan, yang ingin mendapatkan baik perlindungan, pertolongan, dan juga kecukupan dari Yang Maha Kuasa. Nah, di saat kita merasa bahwa kita punya peluang untuk melakukan sesuatu, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, pada kalimat setelahnya dikatakan ya tawakal, bertawakal. Nah, inilah yang menjadi kekhususan. Kalau yang tadinya bentuknya umum siapa saja, maka secara spesifik nanti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang disebutkan pada ayat atau pada kalimat setelahnya itu menjadi orang khusus, menjadi orang tertentu. Yang mungkin dari kalangan perempuan ada yang khusus siapa dia, yang mungkin dari kalangan laki siapa yang khususnya, mungkin dari kalangan awam siapa yang khususnya, mungkin juga dari kalangan orang biasa atau orang yang berakal, orang yang berilmu, semuanya bisa. Tapi ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khas ba'da am. Jadi ada cara khusus setelah Allah sebutkan yang umum. Memang mungkin orang diberikan peluang untuk mendapatkan apa yang nanti Allah sediakan. Tapi bagi siapa yang diberikan peluang, bisa saja mendapatkan yang besar, tapi ada juga mendapatkan yang kecil. Ada saja mungkin yang mendapatkan cara banyak, atau juga mendapatkan cara sedikit. Ada juga mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung, ada juga yang tidak langsung. Tergantung usaha yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, dari kalimat waman itu umum siapa saja, tapi yang Allah katakan setelahnya ia tawakal, yaitu orang yang secara khusus melakukan dan menjalankan perintah Allah, yaitu tawakal. Tawakal ala Allah. Nah, jadi jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita pahami bersama apa itu kata tawakal sehingga menjadi kekhususan tersendiri yang Allah perintahkan, bahkan banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kata tawakal ini. Yang pertama memang tawakal ini adalah perbuatan para nabi. Semua nabi seluruhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, atau sebelumnya Nabi Idris, semualah punya. Yang 25 atau juga yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk yang mereka adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Contohnya lah Nabi Ibrahim yang
beberapa pertemuan kita di dalam pembahasan surat Al-Baqarah menceritakan keteladanan beliau, bagaimana tawakal beliau kepada Allah. Tawakal yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai ada yang ingin menolong beliau, yaitu malaikat di saat kritis, di saat genting, beliau mengatakan, amma anta fala. Adapun kepada engkau, aku tidak butuh. Aku hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, tawakalnya kepada Allah begitu kuatnya, sehingga kalaupun mungkin dengan dia, mungkin dia juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, maka dia mengatakan, sama kamu aku tidak butuh. Aku hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan di saat ya Nabi Ibrahim ya berhasil menghancurkan berhala-berhala kecuali satu yang besar, lalu dipertanyakan oleh para pemeluknya atau juga para penyembahnya, lalu akhirnya dikatakan bahwa yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim itu sendiri yang waktu itu masih muda, sampai akhirnya mereka ya memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Maka dibuatlah api yang besar, ya, setelah besar ya setelah membara itu kan langsung dimasukkan ke dalam api tersebut. Tapi ketika mau masuk, datanglah malaikat menawarkan diri. Alakah haja ya Ibrahim? Atau bimanahumna kalimat ya alakah haja? Apakah kau butuh aku wahai Ibrahim? Maka Nabi mengatakan amma anta fala. Ya, terhadapmu aku nggak butuh. Hakikatnya ya dia membutuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar saja setelah itu apa yang Allah katakan, kulna ya narukuni bardan wala wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, yang api biasanya panas, yang api kita tahu pasti panas dan pasti membakar, itu bagi Allah bisa berubah. Dia kedinginan, bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Begitulah kalau Allah yang sudah turun tangan. Tawakalnya Nabi Ibrahim begitu kokoh dan kuatnya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan balasan secara cash dengan selamat dari segala ancaman dan para bahaya. Begitu juga dengan ya kita ambil sampai kepada Nabi terakhir kan Nabi Muhammad SAW, begitu tawakalnya beliau sehingga akhirnya apapun yang ingin membahayakan Nabi Muhammad, apapun usaha yang mau membunuh Nabi Muhammad tidak pernah berhasil. Karena tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa itu kan Nabi. Itu kan sosok yang dimuliakan, sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kalau begitu. Kita lihat bukan Nabi. Ya, selain Nabi ya. Mungkin yang juga termasuk dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ashabul ukhdud. Ya, mereka orang-orang yang beriman yang memang ceritanya dibakar tapi akhirnya mereka mati di situ. Tapi cikal bakal dari munculnya ya ashabul ukhdud itu yang perlu kita ambil ibrahnya. Di mana ada seorang pemuda yang dia begitu tawakalnya kepada Allah sehingga usaha yang dilakukan oleh sang raja yang ingin membunuh anak muda ini nggak pernah berhasil. Sekalipun nggak pernah berhasil. Berhasilnya ketika diajarkan oleh anak muda itu, kalau kamu mau bunuh aku, kamu lesatkan busur panah menuju aku dengan sebelumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika dilakukan demikian, maka akhirnya pemuda itu mati. Bahkan kalau dikatakan meninggalnya pun bukan karena dia. Ya, masyarakat berkesimpulan, orang-orang yang kan berkesimpulan bahwa yang membuat dia mati bukan raja itu. Dia bukan Tuhan. Tapi yang membuat dia mati adalah Tuhannya Robbi Hadal Gulam. Tuhannya anak ini. Memang dia mati, tapi kesimpulannya adalah setelah itu masyarakat semuanya ikut menjadi muslim sebagaimana yang dianut atau yang senantiasa diajarkan oleh si pemuda itu. Bahkan juga ya kalau dalam sejarah-sejarah para duat ya, para dai yang
selama ini ya, ada di dalam kehidupan mereka, ya. Juga demikian, begitu tawakalnya mereka kepada Allah, mereka akhirnya mendapatkan segala sesuatu yang ya mereka inginkan. Akhirnya ini ya ada tersebar ya video, ya, video pendek, ya kisah nyata ini kan, bagaimana ada seorang suami mengadukan kepada Allah ya setelah dia berusaha ya bekerja ya tapi akhirnya belum mendapatkan hasil, sehingga akhirnya dia merasa perlu meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga datanglah dia malam hari ke masjid, ya, lalu di situ berdoa, ya Rob, istriku ya Rob, istriku yang sakit ya Rob, istriku akan dioperasi, membutuhkan uang, ya, dana seperti ini disebutkan, ya. Akhirnya disebutkan itu kan, ya sekitar ya 15.400 junai, ya pon Mesir, ya, jadi orang di sini orang Mesir, ya 14.500. Disebutkan di situ kebutuhannya untuk operasi istrinya. Di malam hari dia berkeluh kesah seperti itu, ya pas sholat subuh datanglah seseorang yang dia kebingungan mau dikemanakan uang zakatnya sejumlah 14.500. Ya, Masya Allah sang imam kaget, ya awalnya sang imam ya mendengar keluhannya atau permintaannya seseorang orang ini, maka pas habis sholat subuh datanglah seseorang orang kaya yang dia kebingung mau kemana ini, tolong dititipkan kepada imam, berikan kepada yang paling berhak, ya berapa jumlahnya, sekian, sama dengan permintaannya pemuda tersebut atau ya laki-laki tersebut yang membutuhkan biaya untuk pengobatan istrinya. Subhanallah. Ya, ini kan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat, yang kelak Allah akan cukupkan, yang kelak Allah akan berikan segala sesuatu yang kita inginkan. Lalu sebenarnya apa sih makna tawakal, ya? Ya. Tawakal berasal dari wakala yuwakilu atau wakala yukilu wakilan. Ya. Kalau wakala itu memberikan wakil atau menjadikan seorang wakil. Tapi kalau wakala itu ya adalah wakil itu sendiri. Ya. Atau bagaimana mengangkat seorang menjadi wakilnya. Kalau wakil namanya wakil artinya menyerahkan segala urusan kepadanya, gitu. Ya, membantunya, meringankan segala kebutuhannya, atau juga melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Itulah wakil ya dari seseorang yang diberikan saat dia menjadikan orang lain wakil, berarti dirinya menyerahkan segala urusan kepada dia. Mewakili, ya. Ya, kalau kita dalam urusan perbankan kan biasanya kalau ada kita punya hajat ya ke bank tapi tidak bisa datang ke sana, maka kita wakilkan. Mana buktinya? Buat surat pernyataan ya bahwa saya sudah mengangkat orang ini sebagai wakil saya dalam urusan perbankan atau urusan-urusan yang lainnya. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh wakil itu menjadi bagian daripada pekerjaan atau perbuatan yang memberikan kuasa tersebut. Nah, tentunya yang dilakukan oleh orang tersebut, dia tidak sendiri atau tidak segalanya menyerahkan begitu saja. Tapi berusaha dulu dengan menjelaskan ya, atau menjelaskan dengan ketentuan-ketentuan. Ya. Nah, itu kalau sesama manusia. Nah, kita bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, berarti kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya kan, kata wakil itu adalah ya dia seseorang menyerahkan ya usaha atau segala urusannya kepada yang kuasa. Ya bukan berarti Allah wakil kita, ya. Bukan berarti kita ya serahkan urusannya kepada Allah lalu setelah itu kita terima beres, bukan, ya. Tapi bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, maka ya kita setelah berusaha melakukan aktivitas lalu menyandarkan segala urusan
menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasa dikatakan ya, at-tawakal adalah al-istinadu wal i'timadu ilallah ba'da akhdil asbab. Mana seperti itu ya. Jadi artinya al-istinad, bersandar, wal i'timad, bergantung, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da, setelah akhdi, melakukan asbab, sebab-sebab, artinya usaha. Nah, dari mana ini tentunya ya, kita pahami bahwa tawakal adalah seseorang, setiap orang, semua orang ya, menyandarkan, menggantungkan dirinya kepada Allah. Itu yang utama. Segala sesuatunya pasti Allah Subhanahu wa taala yang kita ya tuju. Tapi bukan sekedar itu. Namun dia menyadari bahwa dia bertawakal kepada Allah bukan berarti seluruhnya diserahkan kepada Allah tanpa dia bekerja, tanpa dia berusaha. Maka ya, kalimat selanjutnya dikatakan ba'da akhdil asbab, setelah dia melakukan usaha. Ya. Usaha apa saja dia lakukan, lalu setelah itu baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian rahmati Allah, makanya di dalam kaidah ini Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ya Allah akan mencukupi segala keperluannya. Nah, apa akibatnya ya, ketika seseorang bertawakal kepada Allah? Yang pertama tentunya dengan bertawakal kepada Allah berarti sempurnalah imannya. Jadi keimanan dia sempurna. Maksudnya bagaimana? Ya? Maksudnya adalah bahwa memang seseorang itu senantiasa tidak bergantung kepada selain Allah. Bergantung dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia yakin betul bahwa Allah lah tempat dia meminta. Ya tentunya sudah kita ungkapkan ya setiap hari sebanyak 17 kali ya, dengan ayat yang kelima dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga bagian daripada kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah, ya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami menggantungkan diri, memohon perlindungan, memohon pertolongan, dan memohon apa saja. Nah, ini kan berarti tawakal. Dengan inilah maka insya Allah, atau kita ikrarkan diri kita, mantapkan diri kita bahwa kita hanya bergantung kepada yang maha kuasa, ya, berarti sempurna iman kita. Yang kedua, dengan tawakal kepada Allah akan memberikan implikasi yang baik kepada kita bahwa diri ini sudah melaksanakan usaha, lalu optimis dengan apa yang kita usahakan, Allah akan mengabulkan dan Allah akan memberikan balasan. Imma balasannya diberikan langsung di dunia, atau mungkin balasannya diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Sehingga ketika orang sudah berusaha, ya tentunya harapannya adalah Allah memberikan balasan. Ya tentunya kita juga senantiasa dengan usaha ya sangat ya ditentukan oleh hasil kerja kita. Ya kita berusaha untuk mendapatkan hasilnya gitu kan. Tapi dengan tawakal kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan dua. Artinya memaksimalkan itu. Yang pertama akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mendapatkan apresiasi dari tempat yang kita bekerja di sana. Baik apresiasi dalam bentuk mungkin ya gaji bulanan ya, atau bonus, atau juga ya hal-hal yang lainnya yang memang setiap orang dalam berusaha ya ketika dia berada dalam satu lingkungan atau satu institusi, satu lembaga, maka dia akan mendapatkan ya istilahnya gaji dengan upah selama kerja dia di situ. Hakikatnya
kalau mungkin ada yang mengatakan ini kan hasil kerja saya, ya, jadi payah saya sudah berusaha, ya, kita atau saya sudah memaksimalkan itu kan, ya wajar dong dapat gaji. Memang betul kalau dikatakan demikian, tapi harus dipahami pula bahwa itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemberian Allah, bukan karena saya udah kerja kok, banting tulang, bangun dari pagi sampai pulang malam, ya. Bangun dari anak masih tidur, pulang lagi anak sudah tidur. Mungkin saja begitu. Tapi harus dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Apakah dia bisa mengatakan dirinya bisa bekerja bukan karena Allah? Pasti karena Allah. Apakah dia merasa saat dia bekerja nggak sakit, terus dia punya, ya, fisik yang kuat, ya, dia bisa berpikir, itu bukan karena Allah? Pasti karena Allah. Apakah dia merasa ketika dia bekerja lalu bisa melaksanakan semuanya dengan baik, setelah itu mendapatkan upah, mendapatkan gaji, bukan karena Allah? Pasti karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalaupun dari orang lain itu hanya perantara. Perantaranya Allah berikan. Dan kita nggak tahu, ya, kalau saat kita kerja, ya, ya tiba-tiba mungkin ada, ya, PHK massal, gitu kan. Saat kita kerja tiba-tiba kita jatuh sakit. Ya. Saat kerja tiba-tiba, ya, terjadi musibah, ya, bangkrutnya perusahaan. Dan kita nggak tahu semuanya. Dan saat kita berjalan dengan lancar, maka itulah yang harus kita pahami dan kita yakini ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal, barang siapa yang bertawakal Allah, kepada Allah, bahwa maka dia Allah Subhanahu wa taala hasbuhu, akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, yang ketiga, yang utamanya adalah bahwa setelah seseorang bertawakal, dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan berkecil hati, gitu kan, di saat dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan saat dia sudah melaksanakan usaha itu. Karena dia akan yakin Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang panjang, ya, yang disebutkan, ya, oleh para perawi hadis juga, di mana nanti kelak ada orang yang akan masuk surga tanpa hisab, selain daripada sahabat-sahabat, ya. Ya, dari sahabat-sahabat, ya. Jadi dikatakan bahwa kelak nanti ada sekitar sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab wala adzab. Ya. Ada 70.000, ya, umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Ini diyakinkan oleh Rasul SAW, tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Artinya memang ada orang yang dihisab tapi nanti diazab dulu. Ada orang yang digori hisab tapi sementara dia diazab dulu, ya, atau diberikan dulu, ya, sesuatu yang, ya, tujuannya adalah membersihkan dirinya dari, ya, kesalahan, kekurangan atau ketidaktaatan saat di dunia. Nah, dari situ dikatakan wala adzab. Tumana hado pada khola manzilahu, ya, fa khadun nas fi ulaika alladziina yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Ya, kemudian banyak yang bangkit, gitu kan, yang pengen, ya, masuk, ya, ke dalam posisi kedudukan dalam itu tempat tinggal Nabi, tempat duduk Nabi. Fa khadun nas fi ulaika alladziina yadkhuluna jannah. Ya, mereka ingin mendapatkan itu kan semangat. Nah, ya, saat itu orang-orang yang ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala ba'dhum fala'allahu alladzina sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allahu alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka sahabat-sahabat. Ya. Jadi di antara mereka yang semangat itu sahabat, ini jangan kisah sahabat, ya. Jadi mereka
mengatakan demikian. Boleh jadi yang memang sahabat sudah wajar mereka berjumpa dengan Nabi, ya. Terus juga beriman kepada Rasul, ya. Mengikuti ajaran Nabi, ya. Wajarlah kalau mereka mendapatkan demikian. Ya. Jadi katanya demikian, wa qala ba'duhum fala'allahum alladziina wuludu fil Islam wa lam yusyriku billahi wa dzakaru asya'an fa kharaja alaihim Rasulullah SAW. Jadi saat itu juga yang kedua yang mengatakan boleh jadi yang 70.000 masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang masuk Islam atau yang menganut ajaran Islam, yang beragama Islam dan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya menyebutkan wadakaru asya, banyak sekali hanya mereka berdebat istilahnya, tapi berdebat yang baik untuk mengetahui siapa kira-kira yang disebutkan oleh Nabi akan masuk surga 70.000 orang ini, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Maka akhirnya Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan bertanya, "Man ladzi takhuduna fihi?" Apa yang kalian perdebatkan? Apa yang kalian diskusikan? Ya. Sampai istilahnya mungkin gaduh-gaduh kecil itu kan. Fa'akhbaruhu, ya. Maka ya mereka menyampaikan faqala humul ladina, ya. Fa'akhbaruhu menceritakan yang tadi terjadi itu, maka Nabi SAW mengatakan humul ladina la yarkuna wa la yastarquna wa la yatatayyarun. Ya. Ini menarik juga ya. Ya, bahwa mereka adalah orang yang tidak pernah disebutkan ya. Mereka tidak pernah menjampi atau tidak pernah dijampikan atau tidak pernah suka menebak nasib dengan perantaraan burung. Jadi layakun artinya menjampi, yang mungkin dengan bahasa kita tidak pernah meruqyah. Walayastarkun dan tidak pernah minta diruqyah. Dan juga walayatatayyarun tidak ya istilahnya mengguni nasib dengan menggunakan perantaraan burung ya. Ya, wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini intinya di sini. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi la yarkun wa la yastarkun wa la yatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang enggak pernah ya meruqyah, enggak pernah diruqyah, enggak pernah ya minta ya atau mengguni nasib ya dengan perantaraan buruk, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat faqama Ukasyah ibni Mihsan faqala ud'ullah an yaj'alani minhu. Maka bangkitlah saat itu Ukasyah bin Mihsan dan berkata kepada Rasul, doakan aku ya Rasul agar aku termasuk dari golongan seperti itu, seperti mereka. Faqala anta minhum, kamu bagian dari mereka. 70.000 itu salah satunya ada sudah Ukasyah. Maka marajul akhir, akhirnya bangkitlah yang lain. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Mereka berkata juga seperti perkataan Ukasyah, ya Rasul, doakan aku agar Allah menjadikan aku seperti mereka. Faqala Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, ini jadi pertanyaan juga, apakah selesai situ sudah Ukasyah saja yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya? Yang lainnya disisakan untuk yang lainnya ya, setelahnya itu baik yang bukan termasuk sahabat tapi beriman kepada Rasul, yang cirinya itu tak ada. Dia sebutkan tadi layakun walayastarkun walayatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi intinya adalah bahwa mereka yang bertawakal kepada Allah niscaya akan mendapatkan surga tanpa hisab, ya tanpa azab. Ya. Kita tidak bisa menjamin diri kita, ya. Saya tidak bisa menjamin diri saya apakah pantas mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Hanya Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal. Ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah dan tentunya kita berusaha untuk beriman. Nah, kembali kepada hal yang kita bahas tadi, bahwa memang dengan bertawakal tidak akan kita putus asa. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kalaupun ada kegagalan, bukan berarti kita
nanti tidak mendapatkan pahala. Ya. Usaha yang kita lakukan ketika ada ya kerja-kerja ya, dan kita inginkan sukses, kita inginkan dapat kejayaan. Tadi kalau misalkan belum mendapatkan, bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau seluruhnya kita kembalikan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan balasan selain daripada di dunia tapi di akhirat. Kalaupun mungkin menurut kita di dunia tidak dapat, di akhirat Allah akan dapat. Seperti orang berdoa ya, orang berdoa kan dengan meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, berikan kesuksesan kepadaku, berikanlah ini, berikanlah itu. Semuanya yang diminta, sebanyak-banyak yang diminta. Tapi menurut dia di dunia satu pun permintaan tidak dikabulkan. Apakah ya, dia akhirnya berhenti berdoa? Jangan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan doa-doanya karena doa itu ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah, pahala dikumpulkan oleh Allah, nanti diberikan balasan setelah dia kembali kepada Allah. Lalu dikatakan, ini doa kamu, ini aku simpan, ini aku berikan, ya karena kamu sudah bertawakal padaku dan meminta selalu kepadaku, tidak pernah berputus asa walaupun aku tidak berikan, ini dia balasan. Ya memang mungkin berat bagi kita, mungkin berat bagi dia, tapi tentunya ketika sudah selesai kita berikan kepada Allah urusan kita, niscaya Allah yang nanti akan memberikan, bukan sekedar di dunia diberikan tapi di akhirat. Nah juga di sini ya kata-kata ya tawakal pasti diberi dengan Allah, kepada Allah ya, bukan kepada yang lain. Bertawakallah kepada Allah, jangan bertawakal kepada orang lain. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Jangan menyandarkan diri kepada orang lain selain Allah. Karenanya ya tawakal ini ya adalah perintah Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bagi orang yang beriman secara khusus ya, bahwa dirinya ya harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Begitulah perintah Allah, bertawakallah hanya kepada Allah karena dialah Maha pendengar dan Maha mengetahui. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah seharusnya kalian bertawakal, wahai orang-orang beriman. Bahkan Allah juga melarang, jangan sampai kalian selain Allah kalian jadikan wakil. Jangan sampai kalian jadikan selain Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung, tempat meminta, tempat bersandar. Itulah yang dinasihati oleh Allah kepada Bani Israel, ya tentunya kepada kita juga, karena ayat ini bukan hanya kepada dia Allah turunkan atau diceritakan, tapi kepada kita juga harus jadikan pelajaran. Wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa Alkitab, dan kami jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Inti dan isinya adalah alla tattakhidu wakila, alla tattakhidu min duni wakila. Jangan kalian ambil selain aku, kata Allah Subhanahu, selain Allah berarti wakila, ya penolong, sebagai wakil, ya, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat bersandar. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di ujung dari kaidah ini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa hasbuhu. Ya, bahwa hasbuhu artinya dialah kelak nanti setelah orang bertawakal, Allah akan menjadi pelindungnya. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan inilah juga yang dilakukan ya, bahwa sebaik-baik tempat untuk menggantungkan diri kepada Allah ya, untuk menonton tawakal pelindung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat terjadi ya krisis ya bukan krisis sebenarnya, kondisi yang agak mencekam ya di masa sahabat di perang Uhud itu kan. Ya, itu kan setelah perang Uhud ya. Setelah perang Uhud kan itu hanya masyarakat Mekah itu gembira ya. Dan mereka berambisi ingin menghabiskan seluruhnya ya. Jadi setelah perang Uhud mereka akhirnya berkumpul tuh, Yahudi,
musyrikin, ya, dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah itu mereka berambisi karena Rasul dan sahabat sudah lemah, gitu kan, dengan perang Uhud yang kalah, gitu, tanda kutip ya kalahnya, gitu, ya. Akhirnya mereka mengumpulkan sampai 10.000 pasukan berkumpul siap siaga untuk menyerang Madinah. Ya. Akhirnya kan dikatakan, ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Ketika disampaikan, wah itu sudah banyak tuh manusia-manusia, ya, berkumpul, ya. Jama'u, ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ya. Mereka akan menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, fakhshawhum fazadahum imana. Justru sebaliknya, bertambah iman mereka, bertambah kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, maka mereka dengan gagahnya, ya, dengan yakinnya berkata, cukuplah Allah yang akan memberikan perlindungan, kecukupan kepada kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik wakil. Ini bagian daripada tawakal, kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Ini juga perlu ya kita terapkan dalam kehidupan kita. Selalu kita ungkapkan demikian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau lengkapnya ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Cukuplah Allah bagi kami dan cukuplah Allah sebaik-baik pelindung kami. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala ni'mal maula, ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal nasir, kan? Baik-baik, ya, pemimpin kami, pelindung kami, dan sebaik-baik juga pemberi pertolongan, dan tentunya juga hal-hal lain yang kita harapkan. Nah, jemaah sekalian rahmat Allah, bahwa hasbuhu, itulah yang menjadi akibat ketika kita bertawakal kepada Allah. Intinya adalah bahwa di sini ketika orang bertawakal, ya, setelah dia berusaha, maka Allah tidak akan habis-habisnya memberikan kecukupan kepadanya. Ya, kita kan mungkin merasa kalau cukup itu kira-kira apa ya? Ya. Bukan berlebihan, ya. Ya, kecukupan itu kan sesuatu kita tahu, kita butuh akan dicukupi. Atau ada saja yang mencukupinya. Ya. Bisa jadi karena hasil usaha kita ada kecukupan, bisa jadi ada orang Allah jadikan perantara hanya memberikan kecukupan, ya, atau yang lain. Yang kadang-kala mungkin orang merasa dirinya sudah cukup tapi masih kurang, gitu kan? Maksudnya gini, dia merasa belum cukup, gitu kan? Padahal bagi Allah itu sudah cukup. Dia pengennya ada lebih, ya. Makanya orang berambisi untuk mencari sesuatu yang berlebih, ya. Padahal yang dikatakan cukup apa sih, gitu kan? Yang cukup itu kan, ya kalau mau sesuatu ada, gitu kan? Cukup, gitu kan? Kalau orang mungkin merasa yang disimpan, gitu kan, harus ada, ya, untuk ke depan, gitu kan? Ya, terus juga yang diinvestasikan, gitu kan? Atau pokoknya harus berlebih, gitu kan? Nah, ini sebenarnya kan bukan sekadar cukup, tapi banyak, gitu kan? Nah, keinginan orang untuk buat memiliki yang banyak itu yang hanya menjadi orang yang ambisius, walaupun sebenarnya tidak masalah, ya. Yang penting halal, ya, thayyib, sesuai syariat, yang dalam melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas, lalu tetap menyerahkan seluruhnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di dalam rangkaian apa dari kaidah ini sebenarnya, ya, ada tentang takwa, ya. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Jadi tawakal itu tentunya nanti akan hadir setelah orang memiliki ketakwaan. Ini dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Ya, orang akan baik tawakalnya kalau sudah bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan pernah, ya, menyerahkan seluruh usahanya kecuali kepada Allah. Lalu dia bertawakal kepada Allah. Tidak mungkin dia bertawakal kepada yang lain kalau dia sudah bertakwa. Dan tidak mungkin juga orang yang anggap bertakwa bertawakal kalau dia tidak bertakwa.
Ya, pasti begitu. Orang bertawakal berarti dia bertakwa. Orang bertakwa berarti dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ya, untuk mengakhiri kajian kita pada hari ini, saya kembangkan dalam satu hadis ya, di mana ya, hadis ini merupakan bagian daripada tawakalnya, ya, atau perintah tawakal Rasulullah kepada kita, di mana Nabi SAW bersabda, innakum aulau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, sekiranya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, ya, sebaik-baik yang kalian lakukan dalam bertawakal, ya, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Pasti Allah akan anugerahkan rezeki untuk kalian, kama yarzuqut thaira, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung, yagdu himasan wa taruhu biqanan. Bagaimana bentuknya? Seekor burung bisa dan mampu mendapatkan makanan, padahal dia tidak punya akal. Padahal dia tidak sempurna seperti kita, punya kaki, ya. Dia hanya bisa terbang, ya. Dia mematuk, ya. Dan bahkan dia bisa membawakan makanan untuk anak-anaknya. Di mana Nabi SAW katakan, tagadu himason, pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wataruhu betonan, pulangnya dalam keadaan penuh makanan. Subhanallah. Siapa yang memberikan, coba? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seekor burung yang makanan. Di saat dia lapar, ada saja yang datang, ya. Atau dia mencari, ya. Nah, ini juga tentunya usaha dia mencari, kan? Mencari kesana kemari. Ya seperti ini juga lah, ya seperti seekor, ya, cicak, ya, di tembok, ya, kan? Jadi bukan cicak yang kompak, ya, bukan cicak yang terbang, ya, atau juga cicak yang dia hanya nempel di tembok tapi dia susah mendapatkan rezekinya, enggak. Tapi datang itu, kan, datang itu rezekinya untuk dia. Dia mencari-cari, awalnya dia mencari pasti, kan, yang ngindik-ngindik, ya, merayap-merayap gitu, kan, di tembok. Tiba-tiba datang seekor nyamuk. Makanya nyanyinya kan gitu, kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Bukan datang lalat menuju nyamuk, enggak, datang seekor nyamuk, ya langsung ditangkap, kan. Jadi memang begitulah tawakal, ya. Dan terakhir juga ada dalam syair, ya, syair, ya, Imam Syafi'i kalau nggak salah, ya, dia juga menasihati kita untuk selalu bertawakal, yang mana didasari oleh takwa kita kepada Allah. Ittaqillaha in kunta ghafila, ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Bertakwalah kepada Allah jika kita sedang keadaan lalai, ya. Bertakwalah kepada Allah. Yang intinya nanti juga bertawakal kepada Allah. Bagaimana dengan takwa kamu kepada Allah, katanya, ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Kelak akan datang rezeki kepadamu dari arah yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak sangka-sangka. Wa kaifa takhaful faqra wallahu raziqan. Kenapa kalian, wahai manusia, ya, takut miskin, takut melarat, ya? Wallahu raziqan, padahal Allah Maha pemberi rezeki. Wa qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah telah, ya, memberikan rezeki kepada burung di atas, ya, yang terbang-terbang, ada rezekinya untuk dia, dan juga wal huta fil bahri, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, mereka juga mendapatkan makanannya, mendapatkan rezeki. Paman paman zonna anna rizqa ya'ti biquwwatin. Barang siapa yang menduga bahwa rezeki itu hanya datang dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan, ya, fisik atau mungkin juga dengan kekuatan tenaga dan lain-lainnya, ya, ma razaqo, ya, atayra
ma'an nasri. Maka tentunya tidak akan ya mendapatkan rezekinya burung yang kecil, burung pipit ya. Marosaqal ausfuru ma'an nasri ya. Tidak akan mendapatkan burung pipit itu makanannya karena di atasnya ada burung gagak ya. Burung yang lebih besar. Ya. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, man di sini siapa saja bisa, mau orang yang pinter atau orang yang biasa ya, mau kalangan wanita atau juga kalangan laki-laki, mau anak kecil maupun orang besar, orang dewasa, siapa saja bisa. Yang penting bertawakal kepada Allah. Kelak Allah akan cukupi, akan berikan rezeki kepada. Kalau misalnya itu mungkin yang bisa kita bahas atau saya sampaikan terkait dengan kaidah tentang tawakal kepada Allah. Marilah kita kuatkan tawakal kita kepada Allah, yakinkan diri kita bahwa hanya kepada Allah kita berserah, kita sandarkan diri kita. Tentunya juga jangan lupa kita diperintah untuk bekerja dan berusaha, baru setelah itu bertawakal kepada Allah. Hasilnya serahkan urusannya kepada Allah. Ketika berhasil, bersyukurlah kepada Allah. Kalaupun mungkin menurut kita belum berhasil, maka jangan putus asa, tetap optimis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kepada kita cara-cara yang lain untuk berusaha dan menguatkan kembali atau terus meluruskan niat dan tetap bertawakal kepada Allah. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau nanya boleh? Silakan Bu. Ini masalah tawakal Ustaz ya. Tadi yang dibahas Ustaz masalah rizki ya. Rizki itu ketika kita bertawakal dibarengi dengan usaha Ustaz ya. Itu setelah kita usahakan kita bertawakal gitu. Namun ada kisah Imam Syafi'i dengan guru beliau ya. Imam Syafi'i setelah bekerja lalu mendapat hasil dan tawakal, dengan tawakal mendapat hasilnya, lalu kemudian gurunya sendiri mengatakan bahwa dengan tidak berusaha rezeki itu akan datang sendirinya itu Ustaz ya. Jadi apakah dengan tidak berusaha rezeki itu akan datang juga gitu seperti guru Imam Syafi'i gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua masalah jodoh ya Ustaz ya. Misal gini, jodoh itu datang ketika tadi tawakal ada usaha saja. Nah kalau jodoh ini usahanya apa Ustaz? Kan gini, soalnya kita hanya usaha bisa cuma doa. Tapi ketika doa itu misalnya belum datang juga jodoh itu sampai umurnya boleh dibilang sampai meninggal lah, boleh seperti itu. Soalnya ada kejadian seperti itu ya Ustaz ya. Jadi karena dia seorang yang beriman itu dengan pasrah kepada Allah, hanya dengan doa usahanya. Lalu di satu sisi yang tidak beragama Islam ya jodohnya itu misalnya dengan dia pergi ke tempat dukun-dukun gitu, cari apa istilahnya ke dukun untuk cari jodoh gitu, perjodohan gitu. Nah ini gimana Ustaz? Tolong penjelasannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fadilah. Jadi pertama memang dua ya perbedaan ya yang tadi disebutkan antara seorang guru dengan murid ya. Dibedakan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i ya. Di mana Imam Syafi'i yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah ya. Meskipun dia belum berusaha gitu kan. Tapi Imam Syafi'i meyakini bahwa rezeki itu datang setelah usaha, setelah bekerja. Nah ini masalah rezeki yang tentunya satu sisi diyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah. Ya begitu yakinnya gitu kan. Bahwa apapun ketika kita sudah yakin kepada Allah pasti akan datang. Bukan berarti mengindahkan usaha sebenarnya. Tapi Imam Malik ini
Yang ini baik kita luruskan bahwa rezeki itu pasti dari Allah datang. Dari manapun asalnya itu pasti datang dari Allah. Ya. Nah, ini tentunya yang pertama yang diyakini oleh Imam Malik. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu datang dari Allah juga, tapi ada usahanya, gitu kan? Kerja dulu, usaha dulu. Ya. Maka terjadilah perbedaan pendapat di sini, yang akhirnya keluar Imam Syafi'i ke suatu desa atau tempat, dia bekerja membantu petani ya untuk bercocok tanam. Waktu itu kebetulan sudah panen anggur. Kalau kita tentang saya dapat seperti itu. Ya, anggur hanya dapat anggur hasil daripada kerja dia diupah oleh si petani. Nah, Imam Syafi'i ya, karena dia sebagai murid ingin mendapatkan keberkahan ya, dari gurunya, pergilah dia ke Imam Malik ya, memberikan ini hadiah dari saya ya, bahwa saya sudah bekerja, sudah berusaha hanya mendapatkan upah seperti ini, dihadiahkan untuk gurunya. Nah, akhirnya setelah datang, baru Imam Malik mengatakan, bukankah aku sudah katakan rezeki itu datang dari Allah, dari manapun akan datang ya, dengan perantara siapapun. Artinya memang Allah pasti memberikan rezeki kepada hambanya yang yakin ya, bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki, walaupun tidak mengindahkan adanya usaha. Contoh yang sangat ini kan fenomena kan ibunya Isa ya, Bunda Maryam. Ya. Dia nggak pernah kerja keluar dari tempat ibadahnya, tapi datang aja rezeki kepada dia. Sehingga Nabi Zakaria sendiri bertanya-tanya, ya, ini dari mana ini kan? Kaget, ya kan? Sang Nabi itu kaget, ya. Bertanya dari mana ini makanan yang kamu dapatkan? Maka dengan yakinnya, Maria mengatakan, ya, bahwa ini datang dari Allah. Ya Mayasa, dia akan memberikan rezeki kepada siapa saja. Ya, jadi gini, ya, memang tentunya pertama yang harus kita yakin rezeki itu pasti datang dari Allah dengan perantara-perantara, dengan wasilah-wasilah yang sudah Allah sediakan. Ya, bisa saja kan kita waktu di rumah duduk-duduk, apalagi sekarang dapat pandemi, mungkin banyak dirasakan ya oleh ya masyarakat waktu pandemi ya, beberapa bulan yang lalu yang lagi parahnya itu kan, akhirnya masyarakat bergotong royong kan, mungkin nggak disangka dia ya saat pandemi pasti datang begitu banyak ya makanan disupport dari masyarakat gitu kan, ya walaupun masing-masing saling membutuhkan tapi begitu. Nah, pernah terjadi juga di masa dulu ya krisis di tahun 98 itu kan, walaupun saya nggak ikut merasakan tapi saya mendengar cerita-cerita ya. Ya, padahal saya di situ waktu itu, tapi kebetulan sudah berpindah tempat ya. Waktu itu belajar di Mesir ya. Pas 98 itu krisis besar. Ya. Tapi alhamdulillah saya sudah selesai ya kuliah dan hanya berpindah ke negara lain ya. Waktu itu ke Sudan ya. Waktu itu dari Mesir ke Sudan. Nah, saya dengar waktu di Mesir itu ya teman-teman Indonesia, pelajar Indonesia itu kebingungan dengan kondisi ya Indonesia yang begitu besar krisisnya kan, dari dolar 2.000 sampai 15.000 kan, bahkan sampai 18.000. Tapi apa ya? Karena kondisi itulah justru malah masyarakat Indonesia sana jadi boleh katakan ya makmur gitu kan. Karena rezeki datang kepada mereka tanpa disangka-sangka. Orang Mesir begitu antusias membantu mereka. Ya, ada yang memberikan sekarung beras, bahkan nggak habis-habis gitu kan, nggak berhenti diberikan. Ada yang satu loyang telur, ya, sehingga mereka ada mengatakan tiap hari makan telur jadinya kan. Ya, pokoknya apapun nanti disediakan itu. Bayangkan, ya. Padahal nggak saling kenal, ya, orang Mesir dengan orang lain nggak saling kenal. Tapi mereka begitu antusias membantu orang Indonesia yang belajar di sana. Bahkan mereka berjanji juga ketika ada usaha untuk memulangkan saja masyarakat Indonesia yang tidak lagi sanggup tinggal di Mesir untuk kembali ke Indonesia, ya kan? Sudah disediakan, tapi apa kata orang Mesir? Jangan, mereka mau belajar, ya berikan kesempatan mereka belajar, biar kami yang tanggung semua urusan mereka, ya, biaya mereka dan juga kebutuhan mereka. Bayangkan, itu kan rezeki tanpa disangka-sangka ya. Artinya emang ada begitu, kita yakin juga bahwa rezeki itu ada dan sangat-sangat, tapi ada juga memang rezeki yang harus kita usahakan.
walaupun setelah itu tapi tetap setelah usaha rezeki itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kontradiksi ya antara dua pendapat ini ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, sang guru dengan sang murid. Nah, yang kedua masalah jodoh itu kan, ya kalau jodoh itu kan ikhtiar ya. Kan 4 hal yang ditakdirkan Allah yang kita tidak memilihnya. Ajal, ya, rezeki, amal, dan nasib kita syaqiyun aw sa'idun ya. Apakah nasib kita dalam kondisi ya, sengsara atau juga bahagia ya. Ini yang tidak bisa kita pilih. Walaupun tetap ada usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam menuju atau mendapatkan dan meraih takdir tadi ya, atau mengikuti takdir itu. Kan nggak mungkin kita berpangku tangan, ya udahlah saya begini saja, orang Allah sudah menetapkan sebegini, kerjanya begitu aja, nggak bisa. Ya bukan begitu kan. Artinya kerjanya kalau orang berdoa kerjanya tidur aja, jangan juga. Ini bukan takdir namanya kan. Ya. Karena takdir itu maksudnya adalah Allah ingin menunjukkan kebaikan kepada si fulan ya, dalam kerjanya. Kalau takdirkan dia pasti baik. Kalau Allah takdirkan baik, pasti itu adalah pemberian Allah kan. Seperti kita sekarang kan, ini takdir Allah ya. Saya bisa menyampaikan, ya, ibu bisa mendengarkan, mengikuti kajian setiap pekan ya. Nah, ini bagian daripada amal yang Allah takdirkan untuk kita yang baik-baik. Nah, yang kedua juga ajal ya, tentunya sudah kita tahu lah ya, kapan kita akan berjumpa dengan Allah ya, wallahu alam, tapi kita pasti akan hadir di situ, itu takdir Allah. Rezeki juga demikian, tadi saya sampaikan ya, bagaimana perbedaan antara Imam Malik dengan ya Imam Syafi'i ya. Rezeki itu ya harus ada usaha, tapi juga yakin ya dengan apa dengan kerja apa dengan doa atau juga dengan yakin ya bahwa rezeki itu pasti datang dari Allah. Jadi sebenarnya gini, kalau tadi yang saya ulang lagi ya untuk menambah lagi bahwa rezeki yang diyakini oleh Imam Malik itu hasil usaha yang sudah dilakukan sebelumnya gitu kan. Imam Syafi'i kan muridnya. Ya. Jadi hasil usaha dia itu dapat diberikan oleh Allah dengan waktu yang cukup lama ya. Yaitu Imam Syafi'i yang merasa berhutang budi kepada gurunya datang membawa makanan gitu kan. Ya kalau mungkin dari sisi instannya dengan permintaan atau dengan keyakinan Imam Malik, padahal usaha yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya sudah ada ya. Gitu kan. Nah, yang bagaimana kalau misalkan tadi masalah jodoh itu kan ikhtiar lalu dia sudah berusaha untuk mencari ya, untuk mendapatkan ya. Kalau belum dapatkan ya udah emang takdir Allah begitu, yang penting dia berusaha. Ya, sampai akhir hayatnya belum menikah, belum dapat jodoh, ya udah memang itu takdir Allah gitu. Ya, kelak akan dinikahkan di surga insya Allah dengan ya apa dengan bidadara atau bidadari itu kan, kalau yang perempuan kan yang memang sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan atau belum mendapatkan jodohnya. Karena ya tentunya setelah dia berusaha terus mencari dengan memilih ya, calon pasangan itu kan ya, dan rupanya memang dengan diikhtiar dengan sholat istikharah lalu tidak mantap ya udah jangan ikutin ya maksudnya belum mantap itu ya ikutilah yang memang belum mantap itu artinya kalau memang belum kuat ya udah ya, memang belum jodohnya itu kan belum ajalnya belum takdirnya ya kan belum Allah berikan gitu kan ya, sehingga akhirnya sampai ya kelak Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawanya dia belum dapat jodoh dan itu tidak masalah ya. Yang penting sudah berusaha ya kan gitu ya jadi ketentuannya seperti itu Bu, tentang jodoh kita ya walaupun nanti ada orang juga mengatakan ini ikhtiar yang harus kita terobos gitu kan kira-kira ambillah saja syarat-syarat yang dilakukan oleh Nabi kan kalau terhadap wanita kan kalau datang laki-laki yang rajin sholat ya ibadahnya bagus ya sudah terima aja gitu kan jangan dicari yang lain gitu kan mengenai apa finansial itu pasti Allah akan cukupkan ya wa angkul ayama minkum ya wa ibadikum ya udah nikahin aja ya, dengan kalian budak-budak kalian atau juga wanita-wanita yang belum cukup ya mungkin dari sisi finansialnya belum cukup nah nikahin yang penting kalian yakin dengan kesolehannya dia akan membawa
kebahagiaan untuk diri sang anak atau wanita itu kepada akhirat ya, kebahagiaan di dalam ajaran yang benar ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang kan mungkin orang melihat ya apa pekerjaannya, ya penghasilannya bagaimana gitu kan. Padahal ya memang itu juga perlu yang juga bagus ya. Tapi jangan sampai akhirnya melulu seperti itu, lalu akhirnya dia mencari-cari itu tidak mendapatkan dan akhirnya tidak ya, sampai akhirnya belum dapat. Tapi walaupun memang dengan pilihan itu dan dia sudah berusaha belum dapatkan, ya apa boleh buat gitu kan. Tapi intinya memang selalu kita berusaha untuk mencari sesuatu yang memang Nabi SAW sudah berikan syarat-syaratnya seperti tadi kriterianya. Walau itu mungkin Bu, ya Bu Ida. Ustaz, Ya, jazakallah yakfi. baik, waktu sudah 10 menit, maaf nih, agak kelebihan tentunya. Terima kasih atas Afwan, semangatnya. afwan. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf juga kepada yang lain pun ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita semua mampu menerapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa segala sesuatu pasti Allah akan cukupkan ketika kita hanya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan usaha yang semaksimal kita lakukan. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hada. Marilah kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma wa ikram masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin, Allahumma ij'alna minal ladzina yatawakkaluna ilaika ya Allah, alaika ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal ihsan ma dhahara minha wa batan. Birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa yaqi. Ustaz mengundurkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.